Ngomong-ngomong masalah gantung. Apa yang anu nih? Ada sih beberapa, tapi Yang ringan-ringan lah dulu sambil yang nunggu. ringan-ringan lah, yang ringan-ringan ini yang Gimana setelah 1 bulan bekerja di dunia keuangan? amazing. Dari segi apa amazing? Dari segi mobility, karena saya anu kan, ya memang rata-rata semuanya mobile. Apa Semua bagian sana itu mobile. di perbankan nih? Lumayan ini deh, lumayan. Lumayan liar gitu. Oh, gitu. Sebab harus cari nasabah ya. Ya. Jadi di kantor yang ada siapa? Kalau misalnya ini. Paling yang stay itu teller, security, sama CS. Itu pun kadang-kadang keluar, CS. Iya. Oh, karena CS juga ada beban marketing dia kan? Oh ya, ada beban marketing dan juga dia bertanggung jawab, apa istilahnya lupa. Pokoknya ada kayak instansi lah, korporasi lah yang gajinya lewat bank ini. Mereka yang anu ngurus Teller. CS. Oh, CS. Iya. Sekaligus anu ya dia sekaligus menjadi marketing ketika Iya, ndak ada kerjaan. betul. Oke. Yang keluar marketing. Perasaan CS sibuk-sibuk diri, ogat piran. Saya seingat saya kan ada teman pernah kerja di bank kan dia tapi di kantor ndak keluar. Dia memang sering bilang yang anu di bank itu ininya tinggi. Apa yang saya tahu turnover pegawai itu tinggi. Maksudnya orang keluar masuk tuh tinggi. Kira-kira sebagai orang yang sudah malang melintang selama sebulan di perbankan penyebabnya apa itu kira-kira, Dik? Misalnya Nggak tahan dengan kondisi tersebut. dengan kondisi apa? Dengan banyaknya orang yang turnover gitu dia ikut nggak betah. Dan semacam seperti yang saya bilang tadi itu mobilitasnya mungkin dia nggak cocok dengan itu. Oh, karena terlalu ini ya, terlalu aktif Ya, mungkin. terlalu aktif, Terus apa kira-kira lagi? mungkin nggak cocok sama beban kerjanya karena banyak beban kerjanya. Satu bagian aja sudah mencakup banyak. Contoh sekarang Pan ya, Mm-mm. security itu sudah merangkap jadi CS sekarang. Oh iya, karena dia pas kita datang kan dia yang jelasin. Iya, dia yang Bang jelasin. ini. Apalagi sekarang kan pakai serba mesin kan. Ah, Ada kan CS machining itu kan, mhm. CSM istilahnya. Kalau mau bikin kan buka rekening biasanya dipandu sama security Oh iya betul pakai betul. aplikasi kan. Mhm, Nah, mhm. nanti kalau cetak kartu lewat mesin gitu. Itu kan tugasnya CS kan, security yang ambil sekarang. Jadi memang betul katanya beberapa tahun yang lalu itu juga saya dengar lama-lama banyak pekerjaan yang akan kan terabaikan di perbankan salah satunya ya CS. Tapi itu tugas lain yang dibebankan kepada Nah, CS. jadi dia tidak membutuhkan CS secara khusus gitu ya mungkin. Dibutuhkan tapi Dibutuhkan tidak tapi tidak seperti dulu mungkin. dulu Ka- fungsinya kalau lebih dulu seingat saya CS itu lebih bergeser. dia penting karena ya zaman dulu itu orang ngisi formulir aja banyak yang nggak ngerti. Ya, tapi Butuh kalau sekarang CS. satpam yang Sekarang ya orang karena pendidikan juga kan, jadi ngisi itu kita udah agak ngerti. Saya ingat dulu pertama kali bikin rekening bank ditunjukin ini isi ini. Dan dalam hati emang saya nggak bisa baca, kan? Tapi ternyata banyak orang yang nggak ngerti gitu. Di yang atasnya kita lah boomer misalnya itu kan Baby milenial boomer. kan baby boomer dulu itu mereka boomer dulu baby boomer ya setelah tua tinggal boomer kita nih milenial. Saya kira karena mereka tuh eranya bumerang dulu jadi boomer Terjadi kan itu ledakan populasi populasi makanya jadi dibilang baby boomer berarti terbanyak dah generasi itu ya ya peningkatannya dibanding sebelumnya itu sangat signifikan. signifikan kalau milenial ke Gen Z ke Gen Alpha ini cenderung tingkat kelahiran itu agak agak pernikahan pun menurun kan perceraian yang meningkat apa namanya Apa? kita dulu aja mereka kan generasi baby boomer kan kita disebut milenial tuh ada namanya kita dulu Gen B namanya kalau di Indonesia generasi biru. Oh iya, Iya, kita istilahnya generasi biru lagi keren, no. Beroe. Biru. Slang kan dulu itu generasi biroe. Nah, ternyata sekarang kita yang dulu dibilang anak muda Iya. itu begitu masuk dunia kerja menyadari kita bukan biroe lagi, kita bukan generasi biru lagi nih. Kita mungkin masih biru. Bukan coklat. Kita biru nih, biru tua. Lebih ke navy. Mungkin lebih ke navy kita sekarang. Kalau dulu mungkin kita ya generasi biru langit, sekarang udah biru navy ini. Yes, jadi. Ya lama-lama ungu coklat nih. Gimana rasanya di sana bekerja dengan anak-anak dari generasi yang berbeda? Ya karena di sana itu ada beberapa posisi itu yang diisi oleh gen yang
apa yang udah masuk ke dunia kerja nih Gen Z. Gen Z ya. Nah, Itu yang saya temui. Jadinya otomatis Gen Z ini jadi rekan kerja kita kan. ya, 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 ya. Damn, untungnya saya bisa masuk aja gitu. Nah, masih Masih relate. masih bisa lah relate ya. Bisa relate. Mungkin kalau ke Gen Alpha susah. Gak tahu sudah. Anak ente Gen Alpha nih. Anak saya masih Gen Z akhir dia. Tapi kalau Gen Alpha, kalau dari anak saya bisa masuk. Ya karena dia masih kecil nih. Iya, mungkin Dan karena bukan dia- kerja. Iya, iya. Nah, Gen Z. Saya ya sebagai orang yang sehari-hari berkumpul dengan Gen Z sejak zaman dulu. Karena di P4M kan Iya betul. Gen Z saya hadepin. Itu Gen Z generasi awal kan? Iya, iya. Kita kan milenial generasi menjelang Akhir lah. Akhir. ntar dulu milenial akhir itu Enggak, 90-an. pertengah kita, Kita tengah lah ya. Tengah. Nah, ketemu sama anak-anak yang lahir itu 2000, 2001 waktu itu. Ya, milenial tuh 97 lah. Itu akhirnya ya. Nah, 2000 2001 itu aja saya waktu itu merasa masih relate waktu di sana. Di perhotelan itu ketemu sama anak-anak itu masih relate gitu. Nah, begitu kerja di Urbano kan teman-teman tuh milenial, jadi nggak perlu adaptasi. Itu merasa at home saya. Kayak bapak-bapak yang sudah yang kita omongin itu, nih wah, yang dangdutnya bukan Lesti Kejora tapi Rhoma Irama. Nah, masih dengan Elvi Sukaisi. Nah, begitu masuk di yang berikutnya, resign dari sana pindah ke nih mengajar sekarang itu kan rata-rata member saya itu Gen Z. Tambah jomplang lagi ya. Iya, dan Gen Z-nya bahkan ada yang lebih muda daripada Anak asik dia. Jadi bingung gitu lah di situ. Terus mereka kan mereka sering bilang, Mister, ayo nongkrong sama kita, gitu kan. Kalian dah, saya udah terlalu tua, tapi Mister itu masih bisa gaul sama kita. Dalam hati, ente bisa gaul sama saya karena saya berusaha gitu. Ya, kita berusaha Dikira kita menikmati. membuka diri. Iya, berusaha gitu. Kalau diajak ngomong kayak kita ngomong tentang kehidupan, mana ada yang ngerti gitu. Iya, jadi nyambung aja dalam sisi tertentu misal ya pas makan nongkrong ya nyambung doang. Tapi kalau sudah ngomongin Yang berat-berat gitu. aduh bayar sekolah ini kan udah dari Dari le. mereka masih sekolah. Iya. Sama ini aja udah memang udah apa ya, butuh banyak ini kita banyak Insight. iya banyak adaptasi ke mereka. Iya. Karena kita nggak bisa ngarepin mereka adaptasi ke kita. Mungkin. Oh ya, akhirnya udah tadi orangnya. Iya. Terima kasih. Oke Mas Bro. Ya, akhirnya datang juga. Nah, itu contoh itu, Gen Z. Gen Z yang beradikarya. Adikarya berusaha. Bahasa Indonesia. Ya. Hebat ente kosakata bahasa Indonya. Saya kan guru bahasa nih. Oh, iya. Dia muncul sendiri itu. Nih, silakan. Mari Ya. kita elaborasi sedikit rasanya gitu. Iya. Ini yang ada kacang nih kayaknya. Lawan saya pakai bahasa baku aja. Ya. Tapi gimana? Enak kerja sama mereka? Jauh ini enak-enak. Asal jangan dipanggil Pak seperti saya bilang tadi. Oh, itu masih shock ya, di Shock, hati gitu. saya Dipanggil Pak gitu. Saya biasa dipanggil Mas gitu, Bang. Ketika saya dipanggil Pak itu rasanya damn. Astaga. Ya, masih mending Om gitu kan. Iya, Om agak inilah ya. Iya. Om bisa younger gitu. Kalau sudah Pak itu memang pertama kali kita dipanggil Pak oleh para Gen Z itu di sana kita kayak ada tamparan kenyataan gitu. Iya. Tertampar kenyataan. Kadang-kadang kan misal ketemu sama temen gitu yang seumuran kita yang milenial gitu. Masih sering dibilang, "Woi, ente masih kelihatan muda" gitu. Saya kadang-kadang tertipu sama ucapan itu. Iya. Saya mikir saya semuda apa gitu kan. Terus ketemu sama anak-anak member itu, Berarti itu kata-kata menyesatkan buat. iya. Ketemu sama anak-anak itu bilang terus apa masih sama gitu kan. Saya dipanggil Mister, mereka dipanggil Mister seolah sama. Saya kadang lupa bahwa kita itu sudah jauh beda sama mereka. Waktu ngelihat mereka, di ingatan saya itu muka saya ini adalah muka seumuran mereka. Kadang itu ketipu kepala saya. Itu sama. Iya kan? Karena melihat anak-anak muda, kita pikir muka kita itu adalah seumuran mereka, muka kita ini. Tapi ternyata, saya sering mulai tertampar kenyataan itu ketika foto bareng. Damn, paling lain sendiri. Iya. Pas ada foto bareng, rame-rame kan sama saya lihat ternyata bapak-bapak yang sering foto sama murid-muridnya yang kelihatan salah Adalah kostum itu saya. adalah saya. Jadi terkadang tertipu saya sama bayangan proyeksi saya sendiri. Iya, betul. Ketika melihat anak-anak terus mereka ngobrol sama mereka main catur kan.
saya ngerasa kadang seumuran pas reuni SMA ketemu sama teman-teman, saya lihat muka mereka, begini loh mukamu Pak. Baru dianu nih, Iya. kadang baru kan kita ternyata saya sudah tua gitu. Damn. Kadang kan yang diingatan kita itu adalah muka kita ketika kita masih jauh lebih muda. Iya, masih remaja lah gitu. Kita nggak sadar di sama muka kita yang tua itu Iya. karena kita lihat muka kita setiap hari. Betul, betul. Jadi di ingatan kita SMA sama sekarang itu nggak jauh beda. Iya, Perubahannya itu nggak kita perhatiin. iya betul. Padahal kalau ada foto kita zaman itu pas kita giniin, siapa ini? Iya, terutama ini dah. Apa setahun terakhir saya ngerasa penuaan saya itu makin cepat. Kalau saya lihat video saya setahun yang lalu kan bikin konten tempat ngajar tuh, bahkan murid saya juga bilang, Mister, lain sekali rupanya. Sepertinya setahun terakhir itu penuaan saya agak ngebut gitu. Entah apa faktornya saya juga kurang tahu ya. Oksidasi. Ya, yang berubah setahun terakhir itu pekerjaan. Mungkin menjadi guru itu lumayan mengambil ini apa membebani ke mental Iya, gitu. mental dan pikiran. Kayaknya pekerjaan saya yang lama tidak membuat saya Iya. atau mungkin juga sama seperti pemain bola kan. Kadang-kadang ada kan pemain bola yang dalam 1 tahun tiba-tiba dia langsung Iya. menurun betul. fisiknya itu kan beda-beda kan penurunan ada yang pelan-pelan gitu, ada yang tiba-tiba. Kayaknya saya termasuk yang ini Tiba-tiba. tiba-tiba dari kata murid-murid saya. Oh, gitu. Pas lihat, bisa lain rupanya sekarang. Padahal dia baru saya ajar setahun yang lalu. Jadi setahun ini sepertinya begini sekali dia. Tret. Wow. Nah, di tahun ini saya juga mulai nyadari itu. Muka saya jauh beda dengan tahun lalu. Waktu saya lihat video-video kita aja, setahun yang lalu itu sama sekarang. Iya. Setahunnya jauh bedanya. Jadi kayaknya saya yang tipe tahun ini tuh langsung dari mas-mas Pak gitu. Iya. Kalau Pak Lingga kan dia termasuk perlahan kayaknya. Iya. Kuban mulai terlihat gitu. Atau mungkin itu juga Andi yang membuat muka kita ini ya. Saya selama ini merasa pede karena Lingga, terus terang aja. Setiap melihat ya kita mereka yang merasa muda gitu. Sebab lihat rambutnya kan, Iya. gak subat nanti itu. Dan ternyata itu yang menjebak kita, Pan. Itu yang Iya. menyesatkan kita. Kita mengira diri kita betul sekali. Padahal waktu itu kan tidak memaafkan siapapun ya. Iya. Termasuk kita ternyata. Ente berarti berapa orang milenial di tempat ente kerja itu? 1, 2, 4 kayaknya. 4 orang. Kalau yang Gen Z? Kalau enggak. Milenial itu 1, 2, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari total berapa? Dari total 13. Berarti sisanya 8 Gen Z. Ya, Gen Z kebanyakan. Kalau atasan ente berarti boomer dia? Boomer, oke. Berarti lumayan banyak Gen Z. Tapi sejauh ini mereka ini ya asik-asik aja. Iya, sejauh ini ya asik aja gitu. Saya pun bisa lah masuk asalkan jangan ngomongin yang berat-berat nanti mereka nggak paham. Umur mereka rata-rata berapa? 20-an. Saya ada sedikit fenomena yang saya perhatikan beberapa waktu belakangan ini. Oh, istilah bahasanya. Setelah saya melakukan sedikit observasi terhadap kondisi yang ada di lingkungan, Secara ringan. betul. Ya, penelitian asal-asalan gitu dengan anak-anak Gen Z yang pernah bekerja sama saya menyadari kalau Gen Z yang dulu gitu, yang 2000-2001 itu bagi saya pribadi nih ya, pengalaman pribadi agak sulit diajak kerja. Oh gitu. Ya. Kalau yang di atas 2006-2007 itu agak mudah karena sepertinya mereka ini sudah sering mendengar keluhan Dari Gen Z yang sebelum-sebelumnya sehingga mereka agak ini kan kalau yang 2000-2001 itu sering banyak keluhan terutama dari kita milenial bahwa Gen Z ini agak manja yang angkatan 2000, 2000, 2003 itu. Nah, saya lihat kalau yang 2006, 2007, 2008 ini mereka lebih malah lebih strong. Mungkin mereka karena kayaknya Gen Z yang lahir 2000-an itu menurut saya mereka lahir ketika keadaan ekonomi itu lagi enak-enaknya. Jadi mereka berbuah. Masih stabil waktu itu nih, zaman-zamannya SBY baru naik, Mega ini baru ini. Jadi orang waktu itu kan salah satu ciri-cirinya Megawati jadi presiden itu yang kita ingat, banyak orang yang tiba-tiba mampu beli motor. Karena ekonomi stabil. Iya, itu dia pernah disebut gitu. Jadi peningkatan orang yang mampu beli motor zamannya Mega itu ini sekali. Termasuk kita-kita ini anak SMA yang ketika kita kelas 1, SMP itu ketika kita kelas 3 dan kita kelas 1 SMA itu, motor itu masih agak ini. Ketika kita SMA, rata-rata kita itu
Udah ada motor. Udah ada motor. Teman saya kelas 1 SMA itu rata-rata teman itu masih naik engkel sama bemo. Pas kelas 2 rata-rata punya motor. Itu jadi zaman-zaman itu mereka lahir ketika ekonomi lagi ini. Orang tua tiba-tiba mampu beli motor, jadi kayaknya mereka lahir ekonomi itu stabil. Stabil. Jadi mereka agak cenderung agak Lemah. lemah kayaknya ini pengalaman saya pribadi. Nah, kalau yang umurnya sekarang 20, 21, yang lebih ini dia malah lebih kuat karena dia lahir tuh 2008, 2009, 2010. Zaman-zaman ini lagi Struggle. gonjang-ganjing. Munculnya waktu itu seingat saya, BBM hancur, Android mulai masuk, orang-orang mulai kesulitan mendapatkan pekerjaan, seingat saya waktu itu ya. Agak ini. Jadi 2008 itu umur 20, 19, 21 itu enak diajak. Saya lihat apa namanya? Kerja gitu. Wait, tahun berapa lahir kata ente teman ente? 2010 lah ya. 8 ke Oh, ke atas soalnya asik 2008. 2008 ke atas. Berarti lulus SMA mereka masuk di situ. Oh. Taylor kan. Oh, sebab kalau teller SMA bisa ya. Teller SMA bisa. Kebanyakan yang diterima jadi teller itu spesifikasinya kayak gimana sih? Ya, setahu saya, good looking, Pasti ya. ya. Dan bisa ngitung, cuma itu aja. Oh, jadi SMA cukup ya. Mungkin apalagi kalau SMK-nya akuntansi, gitu, perbankan. Ada kan SMK-nya perbankan. Pilih-pilih. Makanya jangan heran. SMA kerja, SMK. Iya, iya. Tapi masa pensiunnya Kenapa? 36 tahun. Kenapa gitu? Oh, kecuali karena teller mungkin ya. Kecuali dia bisa S1 mungkin, Ya. masuk CS. CS S1 Makanya kebanyakan Taylor itu kalau sudah di umur 30 tahun itu dia pindah ke CS. karena sudah S1 misalnya. Iya. Oh, dia sambil kuliah. Oh iya, ada saya lihat soal teman itu dia sambil kerja diambil UT. Jadi begitu umurnya sekian tiba-tiba ada gelar. Dah ada dia ke CS. Karena udah lama jadi teller ya. Terus mereka rata-rata itu lulus SMA langsung masuk situ apa sempat di bank lain gitu? Sepertinya langsung. Karena nggak diutamakan pengalaman ya kalau teller. Karena toh kerjaannya ya gitu-gitu doang gitu ya. Tahu saya ordal lah. Oh gitu, nggak pakai si rekrutmennya. Pakai rekrutmen, tapi ente tidak akan tahu informasi itu kalau tidak dari ordal, bro. Oh, jadi infonya tutup. Tapi pernah dulu. Kalaupun ada, itu tidak akan dihiraukan. Oh, I see. Saya pernah lihat di salah satu bank di Cakra itu. Kan saya kenal sama salah satu orang yang lumayan lah di situ. Kepala marketing lah dia kan. Nah, dia itu cerita, kita buka loker nih, Pan, gini-gini. Kita cari CS1, katanya, marketing 10. Yang ngelamar CS itu 200. Yang ngelamar marketing itu cuma 3. Lebih berat CS tuh kira. Jadi, yang marketing itu diterima semua. Yang teller ini diseleksi gitu karena dicari satu yang ngelamar banyak sekali. Mungkin karena memang orang-orang menghindari ya itu posisi. Justru marketing itu banyak plusnya, Pak. Ya, kenapa? Karena Insentifnya banyak. Dan mereka juga gimana ya, ndak disibukkan sekali oleh tanggung jawabnya CS itu. harian itu nggak terlalu ini ya, tugas harian itu nggak terlalu banyak. Yang penting capai target. Capai target inti. Kalau nggak capai target, Banyak sih nanti evaluasi kan. pernah saya Pimpinan. denger ini dia ada bank gitu salah satu kan lagi Tergantung pimpinan kalau soal itu. kalau pimpinannya keras. Kalau pimpinannya keras itu ndak ada toleransi, ya 3 bulan ndak target out. Nah, iya itu saya dengar kayak gini dia. Lagi seminar umum lah kepala banknya datang kan gitu lah. Terus ditanya kenapa nggak capai target. Ada satu marketing yang ngomong angkat tangan terus ngomong gini. Pak, saya itu sudah usaha. Saya cari ke sana kemari siang malam, saya mengisi sini, tapi saya nggak beruntung. Tapi saya sudah usaha, tapi saya nggak beruntung. Gimana dong? Kata kepala banknya bilang apa? Oh, kalau gitu saya orangnya nggak mau berteman sama orang yang tidak beruntung. Saya cari yang beruntung-beruntung saja. Ulah, ini kok. Makanya saya bilang Ngeri. Ini jawabannya ini. tergantung pimpinan. Iya. Kalau pimpinannya ngerti, dia yang ngasih, Pan. Ngasih ini ya. Iya, dia ngasih jalan. Dia ngasih nasabah. Tergantung pimpinan kalau soal itu. Itu makanya saya lihat front Kalau orang dilihat bank anak itu ini tinggi. kayaknya progresnya kurang gitu. Tapi semangat gitu. Tapi dia rajin lah gitu. Pasti dibantu itu sama. Kalau gitu kamu ini deh. Kan mereka punya lah nasabah yang sama mereka kan. Soalnya kan juga sebenarnya kan berhasilnya anak buah itu kan membantu kita dalam artian ini kan. Mereka kan juga dilihat kinerjanya mereka sama pimpinannya mereka. Jadi pimpinan bisa memimpin apa tidak gitu. Iya.
Iya, betul betul. Ya, ya semoga inilah ente di pekerjaan baru. Iya. Semoga betah ya. Amen. Amin.